Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di sesi kali ini saya akan share video tentang kebutuhan untuk orang yang terkena anxiety disorder. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apa sih kebutuhan untuk orang yang terkena gangguan anxiety disorder, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mencukupinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, teman-teman ya, rata-rata mengalami bosan gitu teman-teman ya, jenuh teman-teman ya dengan keadaan seperti ini gitu teman-teman ya. Karena kita itu sudah begitu lama terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis teman-teman ya. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai bertahun-tahun belum membaik. Nah itu teman-teman, ditambah lagi kita itu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, berobat ke sana ke sini tidak membaik teman-teman. Dari mulai obat-obatan sudah dikonsumsi tetapi tidak membaik juga gitu teman-teman ya. Kemudian herbal juga sudah dicoba gitu teman-teman ya, tetapi tidak kunjung membaik gitu teman-teman ya. Bahkan ke paranormal juga ada kalanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis pernah dicoba juga gitu teman-teman, tetapi tidak kunjung membaik. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya katakan sangat wajar sekali mengalami jenuh gitu teman-teman, yang merasa capek dengan keadaan ini. Nah itu teman-teman, nah sehingga ketika nanti jenuh gitu teman-teman, merasa capek, merasa bosan dengan keadaan kita teman-teman ya, nanti orang yang terkena gangguan anxiety disorder itu mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri khusus gitu teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu ya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya ketika mengalami jenuh kemudian merasa capek dengan keadaan ini teman-teman ya, karena memang didasari juga dengan sering berobat ke sana ke sini tetapi tidak kunjung membaik. Akhirnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mempunyai ciri-ciri khusus gitu teman-teman. Dan ciri-ciri atau sifat-sifat untuk orang yang terkena anxiety disorder itu biasanya satu teman-teman ya, suka penasaran. Nah itu teman-teman ya, penasaran dengan apa yang selalu kita rasakan gitu teman-teman ya. Kenapa nih saya merasakan seperti ini? Ada apa
dengan saya gitu teman-teman ya. Penasarannya itu sangat besar gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk orang yang terkena anxiety disorder itu selain mempunyai jiwa penasaran gitu teman-teman ya, biasanya untuk orang yang terkena anxiety disorder itu selalu berpikirnya itu terlalu jauh teman-teman ya, bahkan ke masa depan yang belum tentu kita jalani juga gitu teman-teman, itu sudah dipikirkan jauh-jauh. Tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya berpikir jauhnya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya, karena cenderung lebih didorong atau lebih didasari apa yang sedang dirasakan teman-teman ya, rasa tidak nyamannya sangat besar teman-teman, sehingga ketika mempunyai rasa yang yang tidak nyaman sangat besar itu ya, kadang kita berpikirnya itu terlalu jauh ke hal negatif. Jangan-jangan ini penyakit berbahaya, jangan-jangan ini mendekati kematian dan sebagainya teman-teman ya, dan itu cukup mengganggu sekali gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika mempunyai rasa penasaran kemudian berpikirnya terlalu jauh gitu teman-teman ke hal-hal negatif, sehingga itu menimbulkan ketakutan-ketakutan tersendiri gitu teman-teman. Yang namanya ketakutan ya kita tahu sendiri teman-teman ya, yang namanya was-was ada gitu teman-teman ya, yang namanya cemas ada gelisah ada teman-teman ya, banyak berpikir ada teman-teman ya. Nah itu sehingga ketika terlalu banyak berpikir atau ketakutannya terlalu besar teman-teman ya, tubuh dan perasaan dan pikiran kita itu menjadi waspada. Nah itu teman-teman, sehingga ketika waspada baru di situ ada tindak lanjutnya gitu teman-teman ya. Biasanya mencari-cari informasi apa yang sedang kita rasakan gitu teman-teman. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ketika mempunyai rasa penasaran kemudian berpikirnya terlalu jauh gitu teman-teman ya, selalu mencari-cari informasi tentang seputaran apa yang sedang kita rasakan gitu teman-teman. Dan biasanya itu kalau seandainya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu biasanya suka googling juga gitu teman-teman ya, kemudian cari-cari informasi ke orang lain juga. Kadang untuk di googling itu suka suka cari-carinya itu per tanda-tanda. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Contoh kecil lah, ketika mengalami kelayangan. Nah itu teman-teman biasanya suka googling ya, di googling itu tanda-tanda kelayangan, wah dan sebagainya gitu teman-teman. Kemudian kepala gitu teman-teman, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya untuk bagian kepala itu sangat tidak nyaman sekali ya. Jadi jangankan untuk perasaan dan sebagainya teman-teman, justru untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu sebetulnya sensasinya itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya selalu mencarinya itu satu persatu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Ketika mengalami kepala tidak nyaman, googling juga nih ya, tanda-tanda sensasi di bagian kepala tidak nyaman dan sebagainya teman-teman ya. Dan lebih celakanya kalau seandainya yang memberikan informasi itu orangnya itu punishment ya, jadi terlalu ngetag gitu teman-teman, dan kemudian belum juga mengalaminya, kemudian biasanya tukang obat juga gitu teman-teman ya. Hati-hati, tanda-tanda itu menyebabkan kematian, itu sangat berbahaya, tangani saja dengan obat kami dan akhirnya karena memang untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu lebih dominan ya, 100% itu tidak ingin menghadapi hal sekecil apapun tentang negatif, akhirnya ya kita beli obatnya gitu teman-teman. Dan kemudian ketika dibeli obatnya atau herbalnya, selang 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kemudian 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya dan seterusnya gitu teman-teman, tidak kunjung membaik. Kadang kita merasa bosan juga gitu teman-teman ya, sebetulnya ini gangguan apa sih, ada apa dengan saya ini. Nah selalu seperti itu teman-teman. Dan sebetulnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya bukan butuh herbal, bukan butuh obat teman-teman ya, tetapi hanya satu kebutuhan untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder itu adalah jawaban teman-teman ya. Karena lebih dominan jiwa penasarannya itu sangat besar teman-teman ya. Untuk orang yang terkena anxiety disorder itu bukan butuh obat, bukan butuh herbal teman-teman ya. Nah tetapi adalah butuh jawaban teman-teman. Contoh kecil, ketika orang yang terkena anxiety disorder sedang gemeteran, dia ketakutan teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang yang terkena anxiety disorder itu bukan butuh obat teman-teman ya, tetapi butuh jawaban, karena lebih dominan yang besarnya
gemeterannya itu penasarannya. Kenapa ini saya gemeteran? Nah itu teman-teman, dan ketika gemeteran karena memang cemas, jawabannya itu bukan obat teman-teman, tetapi adalah jawaban teman-teman ya. Kenapa saya gemeteran? Oh, saya belum makan. Nah itu nanti ketika berpikir mendapatkan jawaban seperti itu, nanti bisa berpikir wajar teman-teman ya. Oh iya, kalau seandainya gemeteran bisa karena dari asupannya yang tidak terpenuhi gitu teman-teman. Oh berarti saya harus makan. Nah itu teman-teman, oh saya itu gemeteran karena saya cemas. Wajar sekali orang cemas itu respon tubuhnya itu gemeteran. Nah nanti ketika dia berpikir seperti itu, nanti juga dia bisa menanganinya dengan sendirinya teman-teman. Oh saya sedang cemas, berarti harus ada tenang. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, hal yang paling dibutuhkan itu adalah jawaban. Nah itu teman-teman, wah ini saya sedang kembung nih. Kenapa ini saya sedang kembung gitu teman-teman? Cari obat lagi, cari herbal lagi teman-teman. Padahal ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika kembung gitu teman-teman ya, biar kita tidak cemas, biar tidak kita berpikirnya kemana-mana, kenali saja kenapa untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa mengalami kembung. Oh ternyata itu dari asam lambung yang tidak normal gitu teman-teman, sehingga bisa menyebabkan timbulnya gas. Dan ketika timbulnya gas, sudah pasti wajar kalau seandainya kita itu kembung gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder, ketika mempunyai sensasi apapun itu teman-teman ya, yang kalian butuhkan itu adalah jawaban. Nah itu teman-teman, nah ketika kalian sekarang mengenali, oh ternyata orang-orang yang terkena anxiety disorder itu butuh jawaban, makanya kenali saja dulu gitu teman-teman ya, kenali saja dulu penyebabnya. Nah itu teman-teman, jangan kalian berpikirnya itu terlalu jauh gitu teman-teman ke hal-hal yang menakutkan, sehingga ketika kalian berpikirnya seperti itu, hal yang paling dirindukan itu adalah obat dan herbal. Sementara ketika kita mengkonsumsi obat dan herbal teman-teman, kalau seandainya kitanya tidak tenang, kitanya tidak memahami, tetap aja itu kalian tidak akan membaik teman-teman ya. Obat semahal apapun, herbal semahal apapun, kalau seandainya kita tidak memahami teman-teman ya, itu tidak akan membaik teman-teman ya. Karena obat dan herbal itu hanya membantu saja teman-teman ya. Obat yang sesungguhnya itu ada dalam diri kalian masing-masing. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika mendapatkan sensasi apapun, kalian jangan takut teman-teman ya. Kalian jangan was-was, kalian jangan gelisah teman-teman. Itu gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, setiap sensasinya itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya. Jangan terlalu berpikir jauh. Kalau seandainya berpikir jauh, kalian itu nanti akan menjurusnya itu ke hal-hal yang berbahaya. Padahal ini tidak berbahaya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian bisa berpikir wajar dan bisa berpikir normal, kemudian bisa sadar pemikirannya teman-teman ya, itu adalah gangguan-gangguan rumahan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian tahu penyebabnya, Pak saya itu pegal-pegal, apakah benar tidak berbahaya? Tidak teman-teman, itu dari penegangan otot teman-teman ya. Jawabannya adalah penegangan otot. Ketika kalian sudah tahu jawabannya, berarti kalian itu nanti bisa berpikir wajar. Oh ternyata dari penegangan otot, berarti ini ototnya harus dikendorkan lagi. Nah itu teman-teman, biar nggak terlalu menegang gitu teman-teman, biar nanti ketika tidak menegang ya tidak ada pegal-pegal. Nah sebetulnya untuk penegangan otot itu dari mana ya? Nah biasanya ketika kita sudah beraktivitas dengan berat, itu yang pertama yang lebih umum teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ada penegangan itu karena kitanya ada stres, terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif teman-teman. Nah ketika kalian tahu penyebabnya ke sana, oh ya sudah, berarti saya tidak akan berpikir tentang hal-hal negatif, biar ototnya kembali mengendor lagi. Nah itu teman-teman, jadi bukan obat dan bukan herbal yang kalian rindukan itu teman-teman, yaitu jawaban. Dan ketika kalian ingin mengetahui jawabannya teman-teman ya, kalian harus bisa mengenali setiap sensasi-sensasi rumahannya.
Nah itu teman-teman ya, sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman, nah makanya teman-teman itu harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Karena pada dasarnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan mudah, gangguan rumahan teman-teman ya. Kenapa saya katakan gangguan rumahan teman-teman ya? Karena yang terkena gangguan asam lambung itu bukan kalian saja teman-teman ya. Semua orang yang ada di dunia ini pasti mengalami gangguan asam lambung teman-teman ya. Tapi beda Pak, saya itu rasanya menderita sekali. Mereka itu tidak menderita karena kalian dapat dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan asam lambung, mungkin medisnya teman-teman ya. Yang keduanya adalah gangguan psikis teman-teman ya, gangguan mental di situ teman-teman ya. Mental kalian sekarang itu sedang mental tempe. Terima saja teman-teman ya ketika kalian dikatakan mental tempe. Kenapa saya harus terima gitu teman-teman ya? Biar kalian menyadari teman-teman ya. Bayangkan saja orang yang mengalami kembung yang tidak kena diagnosa dari dokter itu gitu teman-teman, yang tidak ada anxiety disorder, dia kembung biasa-biasa saja, bahkan bisa beraktivitas teman-teman ya. Paling juga dia cuma senyum-senyum doang gitu teman-teman. Kemudian ketika ditanya sama orang lain, kenapa lu kurang gairah? Lagi kembung nih, gak enak badan nih. Paling jawabannya seperti itu. Tetapi saat sekarang kalian yang terkena gangguan asam lambung, kemudian ada anxiety disorder, ada mental yang terganggu di situ, kalian menjadi besar merasakan kembung itu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang namanya anxiety disorder, karena yang namanya mental sedang turun, semuanya serba sensitif teman-teman. Dari pikiran, perasaan, badan, semuanya menjadi serba sensitif. Jadi hal sekecil apapun terasanya sangat besar. Nah itu teman-teman ya, Pak sekarang sedang kembung nih, ya udah nggak apa-apa, minum air hangat, nanti juga sendawa gasnya keluar, nanti kembungnya hilang. Tapi Pak rasanya sangat tidak nyaman Pak, kayak anak kecil. Nah itu teman-teman ya, nah makanya sadari saja gitu teman-teman ya. Ini di apa ya, di video kali ini banyak teman-teman yang pasti yang marah nih, wah Pak Abdul Rahman ini ngomongnya sembarangan. Bukan sembarangan teman-teman ya, ini hanya mengingatkan kalian saja biar kalian itu cepat membaik dan cepat menyadari teman-teman. Kalau seandainya kalian bisa menyadari saat ini juga, kalian itu tidak akan banyak mengeluh teman-teman. Yang hadir justru ketika kalian menyadari, oh iya ini selain medisnya, ini mentalnya yang harus dibenahi. Kalau medisnya jangan dilihat teman-teman ya, jaga makan saja udah beres. Berarti ini mental yang harus dipenuhi gitu teman-teman ya, mental yang harus diperbaiki. Karena ketika mentalnya belum membaik teman-teman, kita terlalu banyak berpikir ke hal-hal negatif, sehingga sensasi yang lain-lain itu dari anxiety disorder suka ngikut. Gemeteran, kelayangan, mata buram gitu teman-teman, aktivitas menjadi terganggu, semuanya menjadi terbatas. Nah itu teman-teman ya, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sadari saja gangguan kalian itu gitu teman-teman, biar kalian itu ketika sudah menyadari, kalian memahami, berpikir wajar, niscaya kalian bakal menanganinya dengan mudah teman-teman ya, tanpa ada Abdul Rahman yang memotivasi, tanpa ada siapa-siapapun yang mengingatkan, kalian bakalan bisa menanganinya dengan mudah sendirian teman-teman, dan itu lebih cepat teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika sedang merasakan sensasi apapun teman-teman ya, jangan pernah berpikir yang lain-lain teman-teman ya, jangan berpikir ketakutan teman-teman ya. Kenali saja dulu gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian cari tahu penyebabnya gitu teman-teman ya, biar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Telinga berdenging, oh ini ternyata dari aliran darah dan oksigennya kurang lancar. Gimana nih supaya lancar? Oh iya, berarti butuh olahraga gitu teman-teman ya. Oh iya, ini biar pendengarannya tidak berdenging dan tidak bergemur, berarti harus dihilangkan stresnya. Karena ketika stres itu ada pendenggangan otot, sehingga bisa berpengaruh terhadap aliran darah dan oksigen juga. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian masih mengalami ini itu dan sebagainya teman-teman ya, mulai detik ini mari berpikir wajar dan sadar teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu berpikirnya itu terlalu jauh teman-teman ya. Jangan-jangan ini,
jangan-jangan itu gitu teman-teman ya. Tidak teman-teman ya. Nah itu sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu adalah gangguan rumahan. Nah itu teman-teman, dan hal yang paling dibutuhkan untuk orang yang terkena sensitive disorder itu adalah jawaban gitu teman-teman, biar tidak cemas, tidak was-was gitu teman-teman ya. Wah ini sedang cemas nih, was-was, gelisah, dikasih obat tidak akan membaik teman-teman. Tetapi kalau misalkan diberikan jawaban, kenapa lu gelisah, kenapa lu cemas, kenapa lu takut nih kembungnya itu berbahaya kan, itu dikasih jawaban kembung itu tidak berbahaya teman-teman ya. Kembung itu dari gasnya dari mana, dari asam lambung yang tidak normal. Kalau seandainya sudah tahu jawabannya, oh ya gitu ya, benar juga, oh berarti ini gasnya harus dikeluarkan. Dengan cara seperti apa? Minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Nanti juga sendawanya terpicu, nanti juga gasnya hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, hal yang paling dibutuhkan itu adalah jawaban teman-teman ya. Kenali gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Ketika sudah dikenali gitu teman-teman ya, tangani dengan mudah dan dengan sederhana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran kebutuhan untuk orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu biasanya itu pemulihannya itu begitu lama, karena jiwa penasarannya itu masih sangat besar gitu teman-teman ya. Berpikirnya terlalu jauh juga gitu teman-teman ya. Kemudian sering cari-cari informasi yang tidak jelas gitu juga gitu teman-teman ya, sehingga itu membuat stres. Dan ketika stres di situ ada ketakutan juga. Nah makanya terkenalah anxiety disorder. Nah itu teman-teman, makanya kenali saja dulu gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu, kemudian tangani dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya. Minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.